Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalama ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan hambanya nikmat iman, Islam, dan ihsan. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada idola semua umat Islam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umatnya dari zaman ketak-ketok sampai zaman TikTok, dari zaman unta sampai zaman Toyota. Materi kita pada hari ini adalah menjaga kebersamaan bersama saudara. Betapa beruntungnya orang-orang yang masih memiliki banyak saudara. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang menganggap bahwa saudara itu menjengkelkan dan juga menyebalkan. Bahkan ada yang berharap saudaranya itu tidak pernah ada di dalam kehidupannya. Memang terkadang saudara itu lebih menjengkelkan daripada seorang musuh. Mereka juga bisa membuat suasana hati kita bad mood. Dan hal itulah yang membuat seseorang membenci saudaranya. Tapi coba kalian pikirkan, untuk apa kita membenci mereka? Mengapa harus dibenci? Apakah kita masih ada hubungan darah dengan mereka? Kita juga keturunan Nabi Adam, bukan? Sama dengan mereka. Jadi kalau sama-sama keturunan Nabi Adam, mengapa harus dibenci? Sebaiknya kita sebagai umat Islam harus memaafkan kesalahan mereka dari terkecil hingga terbesar. Maafkan saja semuanya. Mungkin ada sebagian kesalahan mereka yang susah untuk dimaafkan. Bahkan sampai ada orang yang menyimpan dendam karena kesalahan saudaranya itu. Hei akhi, untuk apa engkau menyimpan dendam? Kita ini adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang pemaaf lagi pemurah. Jangan jadikan kesalahan saudaramu itu sebagai pemutus tali persaudaraan. Ada sebagian golongan manusia yang karena kesalahan saudaranya itu, dia mendiamkannya lebih dari berhari-hari. Na'udzubillahi min zalik. Akhi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salathin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutus hubungan, jangan saling mendiamkan, jangan saling membenci, dan jangan saling mendengki. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Riwayat Tirmizi. Jadi maafkanlah saudaramu. Oke, biar semakin semangat memaafkan saudaranya, Ana akan menceritakan kepada kalian kisah yang terdapat dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Umar pun berkata, sekaligus bertanya kepada Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Rasul menjawab, aku diberitahu bahwa pada hari kiamat nanti ada 2 orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang mengadu kepada Allah, seraya berkata, ya Rabbi, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku karena dulu dia pernah berbuat zalim kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini? Karena tidak ada kebaikan di dalamnya sedikit pun. Orang itu berkata, ya Rabbi, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya. Rasul pun menangis. Lalu beliau berkata, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana
setiap manusia ingin ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang angkat kepalamu." Orang itu mengangkat kepalanya. Kemudian ia berkata, "Ya Rabbi, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas dengan putri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak bertatakan intan berlian. Istana-istana itu untuk nabi yang mana ya Rabb? Untuk syuhada yang mana ya Rabb?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Orang itu berkata, "Siapakah yang mampu membayar harganya ya Rabbi?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Engkau pun mampu membayarnya." Orang itu pun terheran-heran seraya berkata, "Dengan cara apa aku membayarnya ya Rabb?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Caranya adalah dengan memaafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu yang engkau adukan kezalimannya kepadaku." Orang itu berkata, "Ya Rabb, kini aku telah memaafkannya." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk surga bersamamu." Masya Allah, itulah kisah dari Imam Al-Hakim. Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Salah satunya adalah balasan bagi orang yang memaafkan saudaranya. Terus yang kita dapat ambil berikutnya dari pembahasan hari ini adalah jangan sampai kita tidak menjaga persaudaraan antar sesama walaupun saudara itu telah menzolimi kita dan susah untuk dimaafkan oleh kita. Makan kelapa ketemu kalim, kelapanya dibawa burung dara. Jika kalian adalah seorang muslim, maka maafkanlah sanak saudara. Saya Gama, kelas 1B Santri PMDII. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.